Hello and what's up to guys. Gawat nih, gawat banget. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, sekarang mobil listrik yang cukup laris di Indonesia adalah mobil listrik dari Wuling ataupun BYD. Tapi kalau sampai mobil yang kita review saat ini itu beneran ngaspal dan dijual, kedua merek tersebut tidak akan punya kesempatan untuk melawannya. Iya, mobil yang gua maksud tentunya adalah yang satu ini, Toyota Kijang Innova BEV alias Kijang listrik. Memang sebelumnya kita sudah pernah mereview Toyota Kijang Innova EV, tapi versi yang pre-improvement atau mungkin bisa dibilang belum sempurna ya di video yang sebelah sini. Tapi sekarang mobil ini sudah mengalami improvement yang buatnya semakin sempurna dan kita bisa lihat interior juga. Penasaran? Yes. Jadi sekarang kita sudah bisa membedah secara lengkap Toyota Kijang Innova BEV. Namanya memang berubah ya, dari EV jadi BEV. So, kayak gimana sih Kijang listrik yang bisa dibilang calon mobil listrik terlaris di Indonesia kalau mobil ini beneran ngaspal di jalan? Dan apakah mobil ini bisa bikin raksasa mobil listrik seperti BYD ataupun Wuling ketar-ketir? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your EV. Nah, untuk Toyota Kijang Innova BEV konsep. Yes, memang kita sudah pernah bertemu dengan mobil ini di beberapa event beberapa tahun yang lalu di video kita yang sebelah sini. Waktu itu namanya masih Toyota Kijang Innova EV. Sekarang dia sudah disempurnakan dan kita pun sudah bisa mereview luar dan dalamnya. Kalau waktu itu kan masih dikunci gitu ya. Dan dalamnya pun sudah dapat penyempurnaan dibanding versi yang sebelumnya yang waktu itu kita review. Jadi luar dalam mengalami penyempurnaan. Dan memang walaupun mobil ini statusnya masih konsep ya, jadi Kijang Innova BEV konsep, tapi ini merupakan sebuah desain study yang menarik banget menurut kita. Karena kalau seandainya mobil ini beneran diproduksi massal dan bisa dibeli, ini akan menjadi salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia. Fix, nggak pakai bacot gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, Indonesia cinta dengan Kijang. Semua orang di Indonesia suka dengan Kijang. Baik itu dari segi space, dari segi durability, dari segi brand, dan dari segi versatility. Mobil ini tuh jack of all trades gitu ya. Kalian mau pakai buat apa aja bisa. Dari orang menengah ke bawah, sampai middle class, sampai middle up, sampai yang tajir melintir, itu pasti punya Kijang di rumahnya. Antara jadi mobil hari-hari atau jadi mobil samaran gitu ya. Dan kalau udah ada versi listriknya, BYD dan Wuling pasti akan ketar-ketir. Karena mau bilang M6 kek, mau bilang apa kek, yang namanya Kijang pasti akan menjadi salah satu best seller di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas detail dari si Toyota Kijang Innova BEV konsep ini. Mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Seperti yang gue bilang, namanya sudah berubah. Sekarang dia jadi BEV. Kenapa? Karena ini sudah inline dengan lineup barunya Toyota. Kan sekarang Toyota membagi lineup mereka menjadi 3 ya, di Beyond Zero-nya gitu, di mobil-mobil yang new energy-nya. Ada mobil-mobil HEV seperti Yaris Cross Hybrid atau Corolla Cross Hybrid atau Prius Hybrid. Ada juga yang PHEV seperti Prius PHEV dan RAV4 GR Sport PHEV, dan juga ada yang BEV. Jadi mobil listrik mereka masuk kategori BEV seperti BZ4X ataupun Innova BEV ini. Di belakang, basic dari Innova Reborn-nya memang masih kelihatan, tapi ini semua sudah di future proofing, jadi dibikin lebih futuristik. Sekarang dia tampil dengan atap dual tone, yang dulu kan enggak. Jadi bagian atas ini hitam sampai ke bagian spoilernya ini juga semua berwarna hitam. Third brake stop lampnya dia warna monokrom, Alteza style, keren. Kaca udah defogger dan wiper sudah rapi. Di bagian belakang sini dia ada garnish berwarna hitam, tapi dia sekarang ada lampunya. Jadi ada tail lights yang menyeberang ke tengah menembus ke bagian emblem sebelah sininya gitu ya. Emblemnya pun biru karena kan
keluarga Toyota yang New Energy pasti warna biru dan ada aksen chrome sedikit di bagian sini. Emblem-embleman Kijang Innova BEV, dan dia udah pakai logo BEV yang senada dengan mobil-mobil Toyota kekinian yang udah ada kayak berpendar warna biru titiknya begini gitu ya. Kalau yang sebelumnya dia kan di sini tulisnya electric gitu. Nah, di bagian bawahnya lagi bumper sampai body kit dia masih mempertahankan kepunyaan Reborn, lebih tepatnya body kit Venturer ini ya. Venturer. Jadi ada bagian chrome di bagian sininya. Safety-nya juga udah ada 4 titik parking sensor yang flush rata dengan bodi dan rapi, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Dan pastinya hal yang paling berbeda di bagian belakang adalah soal taillights-nya. Karena lampu belakangnya juga sudah mendapat improvement. Kalau yang sebelumnya, dia ada aksen kayak biru-biru gitu di bagian sininya dan nyalanya tuh masih LED titik gitu ya. Bulb LED gitu, bohlam LED. Tapi sekarang, dia mengadopsi desain LED bar yang jadi jauh lebih kekinian. Mulai dari lampu senja yang LED barnya seperti ini, garis-garis gini ya, terlihat sangat futuristik dan dia seolah nyambung ke tengah sampai ke bagian sebelah sininya. Dan bahkan hingga lampu sein dan lampu mundur, semua sudah jadi full LED. Tapi tetap mempertahankan ada aksen biru di bagian tepian atas dan tepian bawah sini untuk mengingatkan bahwa ini adalah mobil yang eco-friendly. Nah, untuk guys, gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari Toyota Kijang Innova BEV ini terletak di bagian belakang kiri kendaraan gitu ya. Jadi mempertahankan tangki bensin aslinya yang sekarang ketika dibuka dari dalam, ada annoying di bagian pembukanya tapi ya nggak masalah. Sekarang dia udah nggak ada pancoran untuk bensin lagi. Jadinya charging port. Nah, good newsnya, charging portnya dia sudah menggunakan jenis port CCS Type 2, yang artinya dia sudah bisa AC standard charging dan sudah bisa DC fast charging dengan tipe port yang kompatibel dengan seluruh SPKLU yang ada di Indonesia. Dan kalau kita bicara soal baterainya, ini sendiri baterainya 58,9 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 250 km dalam sekali pengecasan. Udah cukup lah ya buat warawiri dalam kota. Dan kalau bicara soal motor listriknya, dia layoutnya single motor aja memang. Tapi dia rear wheel drive. Jadi masih mempertahankan Innovanya gitu ya, keren. Motor listriknya itu bertenaga 179 HP yang memang terkesan biasa aja, tapi torsinya yang luar biasa. Konon katanya mencapai hampir 700 Nm. Gua nggak tahu itu beneran apa enggak 700 Nm. Kalau memang beneran, ini menjadi salah satu EV dengan torsi terbesar di Indonesia. Beralih ke bagian side profile, kalau bicara soal dimensi, dia plek-ketiplek persis sama dengan Toyota Kijang Innova Reborn. Jadi tidak dimodifikasi, baik itu dari panjang, lebar, dan tingginya. Masih serupa aja, jadi masih seperti Kijang yang kita kenal pas kita berada di balik kemudinya. Namun di balik sini, kalian bisa lihat lebih jelas, aksen two-tone-nya ini ya, yang ke bagian atas, mulai dari pilar belakang ke bagian sininya, dan juga dia ada side body decal yang memanjang dari depan sampai ke bagian belakang. Dan ini pun decalnya baru. Berbeda dengan decal yang versi sebelumnya. Aksennya tuh kayak hexagonal pattern gini ya, kayak honeycomb gitu. Kombinasi warna antara biru, hitam, dan putih. Jadi futuristik dan sesuai dengan warna paletnya Beyond Zero-nya Toyota gitu ya. Jadi masih setema. Termasuk di bagian sini, ini juga ada beda nih. Karena sebelumnya kan Innova EV gitu ya. Tapi sekarang dia udah pakai Kijang Innova BEV dengan logo biru berpendar yang khas dengan lagi-lagi logonya Beyond Zero gitu. Nah, ke bawah dia tetap dapat body kit serta over fender yang senada dengan Toyota Kijang Innova Venturer pada masanya, dengan Reborn gitu ya. Termasuk untuk bagian door handle, dia juga chrome seperti Venturer dengan akses keyless entry di bagian pintu depannya, jadi udah praktis lah. Window line juga sama. Dia masih chrome hingga ke bagian spion, dia juga masih chrome seperti ini. Memang ini desain yang disukai oleh bapak-bapak Indonesia gitu ya. Jadi Toyota mempertahankan ini di sini juga. Spion ini tentunya udah electric retract, ada lampu sein juga di bagian sini. Walaupun memang di bagian bawah sini kalau kalian lihat juga ada sebuah kamera. Iya, karena kamera mobil ini sudah 360. Boleh juga. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Toyota Kijang Innova BEV. Nah, ini juga ada yang beda nih dibanding versi yang sebelumnya. Karena kalau kalian udah nonton versi sebelumnya, velgnya kan waktu itu lebih besar. Dia pakai velg bawaan dari Kijang Innova Reborn Venturer yang ring 17 inci dan dicat single tone seperti ini. Tapi sekarang velgnya justru lebih kecil. Ini velg Innova V gitu ya. Jadi dia modelnya turbin kayak gini, tapi kalau V kan dia two-tone polish, di sini treatmentnya sama seperti
Innova EV yang sebelumnya, yaitu dicat full single tone warna gunmetal seperti ini. Dan dia turun dari ring 17 menjadi ring 16 inci. Mungkin untuk range yang lebih jauh gitu ya, karena kan pastinya ukuran pelek juga ngaruh, karena lebih berat kalau pelek lebih besar, harusnya dengan pelek yang lebih kecil seperti ini, dia range-nya bisa lebih jauh juga. Dan ini pun dibalut dengan ban yang cukup unik karena dia pakai Michelin Agilis dengan ukuran 21565 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol, ya masih seperti bawaan Innova juga gitu ya. Tapi kalau soal teknologi kayak ABS, EBD gitu-gitu sudah ada. Namun untuk teknologi EV seperti contohnya regenerative braking dan gitu-gitu, harusnya sih ada, tapi to be confirmed. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Toyota Kijang Innova BEV Concept. Nah, di bagian depan sini sama seperti di bagian belakang dan sampingnya juga mengalami improvement alias penyegaran alias penyempurnaan. Memang secara overall design ini masih cukup serupa gitu ya dengan Toyota Kijang Innova EV yang sebelumnya. Karena di bagian grillnya ini masih menggunakan grill yang serupa yang sangat tertutup, ya iyalah karena kan ini sudah full elektrik, dia nggak butuh lubang yang gede-gede untuk grill lagi di sini. Jadi lubangnya hanya sebuah slit tipis di bagian bawah sini yang menurut kita cukup futuristik dan keren lah. Sisanya di blok habis dengan warna body color seperti ini. Tapi tetap ada sedikit aksen yang menyambungkan antara headlight ke headlight berwarna gunmetal dengan logo Innova, logo Toyota di bagian tengah yang berpendar biru, termasuk lampunya juga extend sampai ke tengah sama seperti di bagian bagasinya. Jadi kesannya kayak punya full length LED bar di bagian fascia depannya, kayak mobil listrik kekinian. Nah di bagian bawah, ini juga secara bumper sampai ke bagian body kit masih mempertahankan punya Innova Reborn yang Venturer gitu. Jadi masih ada cladding hitam serta sedikit krom-kroman di bagian sini. Namun bedanya, di bagian bawah sini, yang terkesan seperti fog lamp housing padahal untuk lampu sein ini, tadinya kan kalau di Innova ini kan hitam gitu ya, ini dia dicat sewarna body lagi-lagi. Jadi mukanya tuh lebih minimalis karena semuanya serba sewarna body. Dan untuk safety, udah ada corner sensor di bagian depan dan juga udah ada kamera depan yang dimount di bagian atas plat nomornya sebelah sini. Lanjut ke bagian lampu, nah ini nih, perubahan menurut gue yang paling dramatis di bagian depan karena lampunya ini berbeda total dibanding yang sebelumnya. Sekarang dia LED barnya lebih rame gitu ya. Ada satu LED bar di bagian atas yang membelok ke bagian bawah sini dan langsung nyebrang ke bagian grillnya dengan dua strip di bagian bawahnya lagi. Dan bahkan ada tambahan silver lining di bagian bawah lampunya sebelah sini. Untuk low beam dan high beam dia sudah dual projector LED yang pastinya harusnya terangnya ini kelihatan kayak LED aftermarket. Oh, kelihatan nih di bagian sini. Dia pakai proyektor dari Osram. Jadi harusnya udah oke dan terang lah. Dan secara overall, desain dari si Toyota Kijang Innova BEV konsep ini sudah merepresentasikan mobil listrik yang sebenarnya sangat dinanti oleh orang Indonesia. Sebuah Kijang full elektrik. Siapa yang nggak mau Kijang yang full elektrik gitu kan? Pasti ini bakal laris-maris harusnya. Tinggal kita tunggu aja strategi Toyota ke depannya dengan lineup Beyond Zero mereka. Apakah mereka tertarik untuk membawa ini ke tahap yang lebih lanjut di mana sekarang sudah ada Zenix HEV gitu kan? Secara strategi harusnya ya Zenix BEV. Tapi mereka developnya kan pas ada ini gitu. Jadi ini adalah sebuah ikon yang cukup menarik banget. Sayangnya di IMS 2025 memang ini hanya dipajang di beberapa hari pertama sampai ke weekend pertama aja. Lebih tepatnya sampai hari Sabtu di tenda booth-nya Temin. Iya, jadi Toyota Manufacturing. Kalau kalian ke IMS-nya lebih telat dari hari Sabtu di weekend pertama, sayang sekali kalian belum bisa bertemu dengan Toyota Kijang Innova BEV konsep ini. Oke, lanjut bahas soal interior dari Kijang Innova BEV. Nah, ini nih yang kemarin belum bisa kita akses di video yang kita shoot waktu itu di sebelah sini. Sekarang karena dia sudah finalisasi, sudah lebih sempurna, otomatis interiornya sudah bisa kita lihat juga. Dari segi pintu, ini lebih padat ya, lebih berat gitu. Kayak dikasih peredam gitu ya. Nah, memang di sini masih polos, karpet juga masih standar aja. Oke, so ini Ji terasa duduk di baris pertama dari Toyota Kijang Innova BEV yang basicnya adalah Innova Reborn ya, bukan Zenix. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian belum nonton video yang lama kita yang ada di sebelah sini, kalian bisa tonton itu dulu karena itu versi yang sebelum ini. Ini bisa dibilang adalah versi yang lebih disempurnakan dan sudah di facelift lah ya kita, karena ubahannya
Eksterior, interior juga sudah bisa kita akses. Sebelum kita bahas detail dan ada apa aja sih di sini yang bikin dia beda dibanding Toyota Kijang Innova Reborn biasa, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah notifikasi untuk subscribe ke channel Jangki. Main-main juga kisah kami di Laknas_aja sebelah sini supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke. Nah, secara overall interior memang ini masih kelihatan banget basicnya interior dari Toyota Kijang Innova Reborn gitu ya. Dari dashboardnya, dari setirnya gitu ya, dari multimedia sampai kontrol AC di sini pun masih sama semua. Namun memang dia diberi beberapa sentuhan yang berbeda. Contohnya finishing di bagian sini. Ini finishingnya ini dibuat seperti weave pattern gini ya, ala mirip karbon tapi ini bukan karbon, lebih ke arah kayak anyaman gitu. Dan ini finishingnya warna monokrom yang bikin dia kesannya futuristik. Sisanya dari segi praktikalitas semua masih serupa. Ada glove box di bagian atas ini, kemudian ada glove box juga di bagian bawah sininya, yang semuanya sudah soft opening. Nah, kemudian untuk menyalakan mobil ini sebenarnya masih serupa dengan Kijang Innova yang biasa. Jadi dia pakai engine start button. Nah, untuk urusan power dan lain-lain kan tadi udah gue jelasin ya di bagian luarnya pada saat kita bahas charging port. Sekarang lanjutnya kita bahas ke tengahnya. Ini udah nyala nih. Ini nggak ada seremoni apa-apa ya, nggak ada suara gitu-gitu. Jadi benar-benar hening. Nah, di bagian tengah sini ada infotainment besar yang memang ini touchscreen dan terlihat seperti infotainment Android seperti ini ya. Jadi ya oke lah, standar gitu. Kalian bisa lihat menu-menu di sini dan juga bisa Apple CarPlay dan Android Auto pun sudah ada dengan finishing layar berwarna matte. Ke bawah lagi ada kontrol AC yang serupa. Nah, perbedaan lainnya juga ada di bagian bawah sini nih. Karena di sini ada emblem atau emboss mungkin ya, EV, dan juga ada tombol untuk nyalain dan matiin di bagian sininya nih. Ini mungkin untuk tombol untuk nyala matiin kayak listrikannya gitu ya. Nah, di bawahnya lagi sama ada 12 volt socket, open storage. Yang berbeda lagi ada di bagian transmisinya. Ingat loh, mobil ini itu basicnya adalah Toyota Kijang Innova Reborn bertransmisi manual. Tapi sekarang transmisinya sudah diganti dengan model tombol seperti ini. Jadi dia nggak ada P ya, hanya ada N. Jadi kalau kalian misalnya pengen berhenti, kalian masukin N, terus kalian tinggal tarik rem tangan di bagian sebelah sininya. Yang dimana rem tangannya juga belum elektrik seperti Innova Reborn. Sisanya masukin D, tinggal kalian pencet sini, masukin R, kalian tinggal pencet sini. Dan untuk mode braking atau regen itu ada di bagian kanan sebelah sini. Dan masih ada 2 slot di sini untuk ditambahkan mungkin mode performance atau lainnya. Kedepannya bisa diupdate lagi karena tombolnya sudah tersedia di sini. Ke belakang sama aja. Dia mulai rem tangan sampai ke cup holder sampai ke bagian konsol box tengah sini juga masih serupa dengan Innova biasa. Beda laginya ada di bagian joknya, karena jok atau trim dari interior mobil ini sudah dipermewah jauh dibandingkan Toyota Kijang Innova Reborn biasa, thanks to Lombardi. Iya, jadi kalau kalian lihat di bagian sini nih, nah itu kelihatan ya, Lombardi. Memang yang mengerjakan interior dari Toyota Kijang Innova BEV ini adalah Lombardi, spesialis modifikasi interior mobil yang memang lebih ke arah VIP. Kalau kalian pernah nonton Lombardi Altera Innova Reborn, sebelah sini kita juga pernah syuting. Itu interiornya sebenarnya mirip, tapi ini finishingnya dibikin warna ivory gini ya. Jadi kesannya tuh cerah dan memang kesannya futuristik dengan jok yang lebih padat dan tebal juga. Pengaturan jok di sisi driver dia sudah elektrik ya, karena kan lagi-lagi joknya Lombardi gitu kan, bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster. Jadi udah lengkap semuanya. Kemudian kita bahas mengenai setirnya. Setirnya sendiri juga serupa dengan Kijang Innova Reborn biasa. Jadi dia pengaturan sudah tilt dan juga sudah teleskopik. Namun memang lagi-lagi di bagian atas ini, kalau Innova biasa kan ada kayak wood panel gitu ya. Ini wood panelnya diganti jadi setara dengan pattern yang ada di sini. Jadi kayak pattern weave monokrom yang futuristik seperti ini. Kontrolnya pun masih sama. Di bagian kiri ada controls untuk audio steering switch, kemudian ada untuk mode, sync track, volume, Bluetooth teleponi, dan lain-lainnya. Di bagian sebelah kanan ada untuk mengontrol MID, yang dimana kalau kalian lihat di bagian speedometernya, MID itu sebenarnya masih kecil. Jadi ini basicnya adalah pakai speedometer Innova yang tipe bawah gitu ya, nggak yang full color MID. Tapi untuk urusan speedometernya ini juga sudah berbeda dibandingkan Innova Reborn yang biasa, karena sudah dimodifikasi ala Optitron yang bikin dia keren banget, karena dia ada desain biru yang sangat futuristik seperti ini gitu ya. Termasuk dia tetap mempertahankan
RPM gauge, dan juga speedometer. Namun memang di sini masih absen cruise control ya oke lah. Di bagian sebelah kanan driver, di sini ada beberapa tombol. Pertama-tama untuk matiin parking sensor, ada untuk buka power tailgate di bagian belakang, dan juga ada kill switch berwarna merah yang diberi tutup transparan. Jadi kalau misalnya kalian pengen hard kill mobil ini langsung dimatiin gitu ya, bisa pakai kill switch yang ada di bagian kanan sebelah sininya. Dan juga ada cup holder satu buah di bagian kanan, serupa dengan cup holder yang ada di bagian sebelah kirinya sebelah sini. Nah, beralih ke bagian door trim, dia full black dari atas sampai bawah. Memang dia nggak ada permainan warna ivory seperti di joknya ya. Jadi soft pad di bagian armrest yang taruh tangan itu juga berwarna hitam, tapi sudah lebih tebal dengan jahitan asli pula. Jadi taruh tangan tuh udah enak. Power window udah all auto, dan juga ke bawah dapat door pocket dan juga bottle holder lagi. Tapi yang keren, untuk sound systemnya, dia sudah pakai premium sound by JBL. Iya, jadi pastinya secara suaranya juga udah keren nih. Dan logo JBL itu tetap kelihatan walaupun pintunya ditutup di sebelah sini gitu ya. Jadi nice touch. Nah, ke bagian atas, kaca tengah, day night view-nya masih manual kayak Innova Reborn biasa. Dan headlinernya juga dia berwarna cerah sehingga mobilnya terkesan lebih lega gitu ya. Termasuk dengan overhead console besar dengan ambient lighting berwarna biru ini yang sering dipakai oleh orang di transplant ke expander for some reason. Ada juga penyimpanan kacamata dan juga dua buah sun visor yang dimana dua-duanya udah ada kacanya dan dua-duanya udah ada lampunya. Kebetulan ini lampunya sudah LED. Safety udah lengkap lah ya, airbag gitu-gitu udah standar. Kita cek ke baris keduanya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari Toyota Kijang Innova BEV. Nah, pertama-tama dari pintunya, tidak seberat yang depan tapi tetap terasa sedikit lebih berat dibandingkan Innova yang biasa gitu ya, kayak dipakein peredam. Dan pas masuk, kalian bisa lihat bahwa karpetnya juga masih mempertahankan karpet Innova EV yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya mobil ini disebut Innova EV, tapi sekarang dia sudah berganti nama menjadi Kijang Innova BEV Concept. Oke, kita masuk. Akhirnya bisa masuk ke Kijang listrik. Ah, yes. Sekarang juga gue baru sadar kenapa pintunya lebih berat dibandingkan biasanya. Karena kan Lombardi yang mengerjakan interior mobil itu biasanya juga memang di paketnya bisa pakai peredam, bisa enggak. Nah, seperti di mobil ini mungkin dipakein peredam kali ya. Karena dia satu set full set interiornya dari depan sampai belakang juga sudah digarap oleh Lombardi. Kalau kalian pernah nonton video Lombardi Altera untuk Kijang Innova Reborn, sebelah sini kita udah pernah bahas. Yang bikin Reborn jadi lebih mewah gitu ya, itu paket Lombardi. Itu juga sepertinya yang diaplikasikan oleh Toyota di sini gitu. Jadi oke lah, kabinnya terasa jauh lebih premium dibanding Toyota Kijang Innova Reborn biasa. Dia sekarang captain seat memang tetap, tapi di bagian tengah sini ada konsol besar yang multifungsi. Kenapa? Karena konsolnya ini gak hanya menambah dua buah cup holder di bagian sini buat kalian taruh minuman, tapi juga ada remote holder di bagian sini ya, karena kalian akan dapat remote, karena kan kalian dapat rear seat entertainment juga. Ada wireless charger di bagian sini yang modelnya kayak pedestal gini ya, dan ini finishingnya blue drew. Jadi handphone kalian nggak akan baret kalau kalian ngecas di sini. Ini posisinya ukurannya tuh pas banget gitu ya buat iPhone seperti ini. Ini estetik sekali. Finishingnya juga perpaduan antara hitam dengan warna silver, dan juga ada ambient light biru yang mengalir di bagian bawah sininya, serupa dengan ambient light bawaan dari Innova Reborn yang ada di bagian plafon sebelah sini. Nah, di belakangnya juga ada armrest yang posisinya wah, PW banget ini buat duduk, bener-bener sebuah next level dari sebuah Innova Reborn gitu ya. Dan ditambah lagi, tentunya di sini ada tempat penyimpanan yang ada lampunya. Dan dalamnya juga ini full dari blue drew. Jadi mewah dan juga enak. Dan di tengah sini nih, di bagian dalamnya itu juga ada USB. Ada colokan multimedia, ada charger, dan juga ada colokan soket rumah. Jadi kalian bisa pakai mobil ini untuk contohnya bawa laptop dan kalian colokin di sini, itu juga bisa buat dipakai kerja. Kenapa? Karena selain ini, tentunya kan Innova sebagai bawahnya juga sudah ada picnic table atau tray table di bagian depan sini ya, untuk di masing-masing jok depannya seperti ini. Jadi kalian bisa kerja nih. Nah, sebenarnya kalian harus milih ya, kalian mau kerja atau kalian mau entertainment. Karena pada saat kalian lagi kerja, tentunya
entertainment ini dicopot dan kalian bisa taruh laptop di sini. Tapi kalau kalian misalnya nggak pakai mejanya, tinggal dilipat aja kayak gini. Dan kalian bisa menikmati dual rear screen entertainment di bagian sini. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat mewah gitu. Ini pun tentunya sama, jadi Android tablet kayak yang di depan, dan kalian bisa mendisplay semuanya di sini, mulai dari film, video, lagu, sampai browsing internet, sampai browsing YouTube, bisa dilakukan semuanya di belakang sini. Gitu. Jadi udah nice. Kemudian bicara soal jok, ini sama seperti di depan, jadi joknya pun sudah diganti dengan jok standar Lombardi dengan warna ivory dan piping sepertinya, yang bikin joknya kesannya lebih 3D, dan kalau kalian senderin tuh jadi jauh lebih empuk dan lebih membel gitu ya. Apalagi di paketnya Altera juga kan ada ini nih, bantal bulu angsa ini yang benar-benar empuk banget kalau kalian senderin pala. Ini udah bantal serasa S-Class gitu, jadi benar-benar terasa sangat-sangat nyaman untuk berada di baris kedua dari Toyota Innova BEV ini. Sisanya serupa aja, dari bagian atas grab handle ada, lampu juga sudah LED, dan juga kontrol AC di bagian tengah sini yang tentunya sudah digital juga. Door trim itu sama seperti di depan, jadi dia full black dengan sedikit aksen silver, dan juga lagi-lagi ada aksen kayak weave pattern monochrome di bagian atasnya. Tempat kalian taruh tangan, armrest pun sudah kukulitan dengan dual stitching. Power window sampai belakang sudah all auto, dan juga di bawah tetap dikasih tempat buat bottle holder dan door pocket juga. Dan pastinya lampu atas dome LED gini-gini juga semuanya sudah LED putih. Seperti itu. Nah, untuk jok baris ketiga dan untuk bagasinya, itu sebenarnya gue nggak perlu bahas lebih lanjut karena sama aja seperti Toyota Kijang Innova Reborn yang biasa. Walaupun dengan catatan, karena memang jok dari Lombardi ini dia cukup besar dan tebal gitu ya. Memang ruangan space di baris ketiga jadi agak sedikit mengecil di bagian legroomnya, karena kan joknya ini lebih tebal dan plush. Tapi sisi plusnya, jok di baris ketiganya secara paddingnya itu sama, dibuat lebih tebal dibandingkan jok standarnya, dan juga dibuat lebih 3D curve di sini ya. Jadi kalian duduknya pun di baris ketiga harusnya lebih nyaman dibandingkan Toyota Kijang Innova Reborn yang biasa. Dan di bagasi sudah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi kalau kalian pengen buka, tinggal kalian pencet aja, nggak perlu kalian buka secara manual lagi. Walaupun seperti yang kalian tahu, Kijang Innova Reborn kan udah vacuum door ya di bagian bagasi ya sebenarnya. Tapi kan untuk power tailgate, baru Innova BEV ini yang punya. Sekarang kita lanjut ke bagian 3 annoying dan interesting yang pasti kalian udah tunggu. Let's go. Walaupun ia canggih, mewah, dan sangat dinanti orang Indonesia, namun karena ia belum dijual juga pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Toyota Kijang Innova BEV. Di varian yang pre-facelift atau pre-improvement, kan gue sempat memuji interior dari Toyota Kijang Innova EV waktu itu namanya ya. Karena di bagian joknya, di headrestnya lebih tepatnya, itu ada emboss di sini. Embossnya itu Innova EV, dan itu menurut kita keren gitu. Jok barunya ini, walaupun dia jauh lebih nyaman karena dia dari Lombardi, tapi dia kehilangan emboss Innova EV di bagian headrestnya. Biasanya di mobil listrik OEM yang menggunakan basis mobil ICE yang di-convert ke mobil listrik, itu kan pembuka tangki bensinnya, walaupun misalnya di tempat yang sama gitu ya, tapi at least logonya diganti. Yang tadinya logo pom bensin, jadi logo steker atau colokan gitu kan. Tapi di sini, pembuka tangki bensin belakangnya itu masih logo tangki pom bensin seperti ini. Jadi tidak diganti dengan logo colokan ataupun steker ataupun charging gitu misalnya atau apa gitu ya. Jadi seolah masih berbahan bakar bensin. Di mobil-mobil Beyond Zero atau mobil elektrifikasi Toyota, biasanya kan dia di bagian sebelah kanan itu speedometer, di bagian sebelah kiri itu kayak charge meter gitu ya, eco charge atau power kalau kalian gaspol gitu. Nah di sini ini masih RPM gauge. Iya, jadi masih bawaan RPM Innova diesel nih bawaannya ya, karena dia redline digoceng gitu kan. Dan dia all the way sampai redline-nya sampai ke 8.000. Jadi pas nyetir ini itu agak aneh gitu sensasi ya, karena mobil listrik tapi RPM-nya diesel. Namun tenang, sebagai salah satu calon mobil listrik paling laris di Indonesia, kalau udah keluar pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting kami temukan di Toyota Kijang Innova BEV. Biasanya di mobil-mobil mewah yang jok depannya udah full elektrik keduanya, itu kan ada kayak button gitu ya di bagian sini untuk majuin jok bagian depan ini. Misalnya
juragannya di belakang, lagi di chauffeur ini kan kosong, bisa dimajuin gitu. Ini juga sama, walaupun jok bagian passengernya dia nggak elektrik, tapi di bagian pundaknya ini ada kayak tuas yang mirip seperti tuas yang kalian temukan di jok baris kedua mobil buat akses ke baris ketiga. Jadi misalnya si bosnya tuh duduk di belakang sini, tinggal didorong ke depan. Jadi bisa jauh lebih lega. Di jok yang tidak elektrik, ini baru pertama kali gue lihat kayak begini. Biasanya kan elektrik kayak gitu. Di mobil listrik kebanyakan, biasanya kalau yang layoutnya itu rear wheel drive alias penggerak belakang, ya pasti motornya itu ada di axle belakang. Semua rata-rata sih kayak gitu. Karena kan dia motor itu nggak terlalu gede, jadi bisa ditaruh di axle belakang gitu ya. Tapi untuk Innova ini cukup unik, karena dia front motor, tapi rear wheel drive. Jadi motornya di depan, dia ke belakang itu pakai shaft kayak mobil Innova yang beneran. Kayak mobil Innova yang bermesin bakar internal. Jadi itu cukup unik. Front motor pakai shaft dan dia rear wheel drive. Baterai dari Toyota Kijang Innova BEV ini cukup unik. Kenapa? Karena nggak seperti kebanyakan mobil yang baterainya tuh satu slab di bawah kotak gede gitu ya. Ini kan ada shaft ke belakang, harus ngikutin bentuk sasisnya juga yang ladder frame dan lain-lain. Sehingga baterainya itu 3. Jadi baterai itu 2 baterai itu ke depan begini dan 1 baterai melintang. Jadi baterai kebayang lah ya, maksudnya baterai itu jadi terpisah jadi 3 komponen. Dan itu sangat unik. Dan untungnya baterainya juga di kolong itu nggak senongol yang kita kira kayak kebanyakan mobil konversi dari bensin ke listrik. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Toyota Kijang Innova BEV tahun 2025 alias versi improvementnya. Sekarang, setelah melihat lebih dekat versi lebih sempurnanya ini, termasuk melihat interior juga, gue semakin yakin kalau ini sebenarnya adalah calon mobil listrik terlaris di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Kijang itu punya tempat yang khusus di hati netizen, konsumer, dan orang-orang Indonesia gitu ya. Dari orang yang middle, sampai orang yang middle up, sampai orang yang tajir, punya Alphard sekalipun, pasti itu Kijang dia punya. Jadi harusnya kalau ada Kijang listrik, BYD M6 dan kawan-kawan tidak akan punya kesempatan untuk melawan mobil ini gitu. Namun sayangnya memang kalau kita bicara soal harga dan lain-lain, itu tentunya pastinya belum ada. Karena kan mobil ini sampai saat ini juga itu masih berupa konsep, prototype, jadi belum dijual, dan memang harga pengembangan mobil ini sendiri juga sangat mahal, sudah miliaran rupiah gitu ya. Jadi memang untuk diproduksi massal itu masih harus menunggu waktu. Mungkin nanti next-nya ada Zenix BEV yang produksi massalnya, tapi kita masih belum tahu. Sejauh ini Toyota masih lebih fokus di HEV atau hybrid gitu kan. Ya seperti itu. Kita pengen kasih special shout out ke Toyota Indonesia dan ke temin yang udah ngizinin kita untuk ngulas Toyota Kijang Innova BEV konsep ini lakukan Soto Jangki. Untuk info lebih lanjut kalian silahkan check out Instagram Toyota Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian subscribe YouTube channel kami lakukan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa kami lakukan Soto Jangki di sini. Selain update dan informasi terbaru dan mobil keren seperti Toyota Kijang Innova BEV konsep yang sampai sekarang masih dinanti oleh banyak orang ini. So, gimana menurut kalian mengenai Kijang listrik? Komen langsung di bawah. Siapa yang pengen cepat mobil ini diproduksi massal? Kayaknya banyak yang nunggu deh. We'll see you guys again in next video. Stay safe and bye.